Kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar bagaimana cara menanam pohon anggur yang dibeli secara online. Seperti ini. Bagaimana caranya? Setelah yang satu ini. Nah, sekarang saya sudah ada tanaman anggur, pohon anggur yang dibeli secara online. Kemarin saya beli di Shopee ya, Shopee. Kemudian penjualnya dari daerah Kediri. Cuma ini udah terbuka ya, saya belum unboxing. Ini udah terbuka seperti ini, nggak tahu ini proses perjalanannya atau kurirnya yang bagaimana, ini saya nggak tahu, tapi nanti kita coba buka aja. Karena kalau udah dibuka kayak gini, otomatis penguapannya juga penguapannya akan semakin besar ya. Pohon jadi biasanya kurang segar. Biasanya ini saya beli dari Kediri ini proses perjalanannya cuma 3 hari. Cuma kemarin ini sampai hari ini 5 hari proses pengirimannya. Setelah saya cek saya tanya ke kurirnya, ternyata ada demo. Jadi mengakibatkan proses pengantarannya terhambat. Tapi apa boleh buat, karena sudah terjadi. Mudah-mudahan ini masih segar. Kita langsung buka aja ya teman-teman. Nah, ini udah terbuka kayak gini, saya nggak tahu. Kita buka. Ini yang saya beli pohon anggur merah ya, jenis Carolin katanya. Dan ternyata alhamdulillah pohonnya masih segar teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini pohonnya masih segar, alhamdulillah. Ini dapatnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa berapa ini? Saya cuma beli 5. Coba kita lihat dulu ya. Ini ada batang yang double atau memang bonusnya banyak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada bonus 1 teman-teman. Dan alhamdulillah keadaannya masih segar karena memang ini medianya mereka menggunakan tanah ya, tanah agak sedikit lengket. Tanah subur tapi agak sedikit lengket, jadi kelembabannya akan terjaga. Beda dengan kalau medianya hanya menggunakan kokopit. Tapi ini karena memang Kediri kebanyakan memang menggunakan, kalau untuk tanaman buah itu biasanya menggunakan media tanah. Kita coba kita buka nanti satu-satu ini. Tapi sebelumnya kita sediain dulu media tanamnya ya. Nah, media tanam yang akan saya pakai ini saya udah fermentasi ya teman-teman. Saya udah fermentasi, ini bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini adalah yang saya pakai. Ini campuran sekam mentah, tapi yang udah lapuk ya. Sekam mentah, sekam bakar, kemudian kokopit, dan sedikit tanah. Dengan perbandingan sekam mentah 1 yang lapuk, kokopit 1 sama sekam bakar 1. Dan sedikit tanah, tanahnya setengah aja. Jadi kalau perbandingannya mungkin 1, 2, 2, 2, 2. 1 tanah, 2 kokopit, 2 sekam bakar, 2 sekam lapuk.
Saya tidak menggunakan pupuk kandang ya atau kohe karena pengalaman saya sebagai petani, saya juga sebagai penjual, saya mempunyai lapak. Kebanyakan dari para penjual media tanam ataupun pupuk kandang kohe yang dititipkan ke kita atau kita jual, mereka memasukkan produk ke saya, ke kita itu, para penjual itu, kebanyakan belum difermentasi. Kalaupun udah fermentasi itu belum 100%, masih panas. Kadang berbau banget. Jadi untuk menjaga supaya tanaman kita tetap segar, biasanya saya tidak memakai pupuk kandang, tapi lebih cenderung ini media saya fermentasi dengan mol yang saya bikin sendiri dengan nasi basi yang kita proses, ataupun nanti teman-teman atau bapak ibu sekalian bisa memakai E4 kita fermentasi selama 1 bulan ya. Dan saya biasanya mencampur atau proses fermentasinya itu kita mencampur dengan mikroba dengan sistem jadam atau yang kita buat dengan sistem jadam, yaitu pertanian Korea atau membuat mol dengan sistem pertanian ala Korea. Teman-teman bisa searching atau bisa cari tahu tentang pertanian jadam atau membuat microbial solution. Jadi molnya ala Korea. Nanti di situ teman-teman bisa belajar ya. Nah, di sini saya mengapa tidak menggunakan kohe atau pupuk kandang, karena memang yaitu pertama belum fermentasi. Jadi saya biasanya untuk pupuk kandang saya taruh aja nanti setelah 1 minggu. Biasanya saya diawirin aja di atas sini, diawurin. Kalaupun itu pupuk kandangnya belum fermentasi, kalau diawurin saja maka tidak akan merusak akar atau merusak pohon ini. Karena kalau kita campur maka akan mengakibatkan panas di dalam media ini. Kalau sudah panas, karena dia masih mengalami proses fermentasi, ya, agak belibet ini, maaf, masih mengalami proses fermentasi sehingga proses perakaran akan terganggu ya, proses pertumbuhan akar akan terganggu, malah kadang mati, akar menjadi busuk, kemudian pohon akan mati. Terutama untuk tanaman yang baru dipindahkan, ya. Baru ditanam, itu sangat rentan sekali akar barunya ya. Terus saya sarankan juga untuk sekam, saya sarankan menggunakan sekam lapuk ya, lapuk seperti ini, sekam yang udah lama, karena sekam lapuk ini sudah difermentasi. Kalau menggunakan sekam yang masih baru seperti ini nih, nah ini sekam baru nih teman-teman, ini dia sisa-sisa dari proses penyelipannya itu kayak bekatul, kayak beras itu masih banyak, dan dia masih fermentasi, makanya kadang kalau dipakai dia masih panas gitu, masih mengganggu proses fermentasi. Makanya saya sarankan untuk penggunaan media tanam itu gunakanlah cari sekam lapuk ya, seperti ini nih, sekam lapuk. Ini udah bagus banget, udah adem ya. Udah adem banget ini. Jadi untuk proses penanamannya lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau beli sekam mentah, cari sekam yang udah lapuk ya. Sekam yang udah lapuk. Jadi untuk proses pertumbuhan dari akar dan tanaman yang kita tanam akan lebih bagus lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini udah jadi ya, sekamnya udah jadi, media tanam udah jadi. Biasanya kita menggunakan polybag 20 ya. Polybag 20 kita pakai ini. Kita masukin seperti biasa. Kemudian kita buka. Nah, oh ini ternyata ada kokopitnya, ada tanahnya juga nih, tapi kebanyakan tanah dicampur kokopit dikit, makanya masih segar nih ya.
ini kuat nggak buyar. Kalau buyar biasanya ini akan layu. Ini kalau menggunakan tanah ini dia akan kuat. Kita tanam seperti ini. Kita padetin biar dia nggak goyang ya teman-teman ya. Kita pisahin dan kita buka lagi satu. Ini medianya sangat bagus banget. Ini sangat poros ya, karena memang campurannya kita bikin bagus. Karena media tanam itu akan menentukan bagus atau subur tidaknya pohon atau tanaman yang kita tanam, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi usahakan kalau mau menanam, pikirkan dulu pohon apa yang mau kita tanam, terus media apa yang tepat. Yang penting adalah media tanam kita poros. Artinya tidak terlalu mengikat air yang mengakibatkan akan becek ya. Terlalu banyak tanah itu akan mengakibatkan becek dan akan mengakibatkan busuk akar. Tapi kalau seperti ini kita siram, maka air yang kita siram akan terus bablas dan media akan tetap basah tapi tidak mengakibatkan media ini becek. Hanya apa ya nama istilahnya, saya jemek aja gitu loh, basah aja tapi tidak becek. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman membeli media tanam yang udah jadi ya teman-teman ya, usahakan untuk menanam seperti ini, untuk pemilihan tanamannya, untuk memindahkan tanaman pohon yang dibeli secara online maupun offline, terutama yang dibongkar media tanamnya tinggal menyisakan sedikit seperti ini, jangan memakai media tanam yang dibeli di lapak-lapak atau di nursery karena saya pastikan 90% media tanam yang ada di pasaran sekarang itu belum fermentasi 100% ya. Saya ulangi lagi, media tanam yang ada di pasaran yang ada sekarang ini belum 100% fermentasi. Pasti berbau dan masih panas. Buktikan aja nanti teman-teman kalau saya nggak percaya. Ini yang mengakibatkan biasanya orang menanam tanaman itu mati atau pertumbuhannya kurang maksimal karena apalagi seperti ini akan mengganggu proses dari pertumbuhan akar karena panas, media tanam panas. Makanya saya setiap kali memberikan konsultasi tanaman, saya menyarankan jangan menggunakan media tanam yang dibeli di pasaran itu langsung, tapi kita diamkan aja paling nggak 3 bulan lah, 3 bulan. Kalau nggak membuat sendiri media tanamnya tanpa menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandangnya nanti setelah tanamannya udah segar, ya, udah sekitar 2 mingguan, baru ditaruhin atau ditaburin di atasnya. Itu akan lebih bagus, ya. Itu yang terpenting nih, ya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian harus mengerti itu seperti itu. Itu dasarnya kalau mau menanam tanaman kita pengennya bagus, itu harus kayak gitu. Untuk menandain atau memilih media tanam yang bagus atau yang udah fermentasi, teman-teman bisa cek dulu, pegang dulu sebelum membeli, terutama di siang hari itu ketahuan banget. Kalau dipegang masih panas, kemudian masih beraroma, berarti dia masih
proses fotosintesis. Maaf, proses fermentasi kok fotosintesis. Masih proses fermentasi. Kalau saya lebih suka media tanam kita itu kita kasih mikroba ya teman-teman ya. Mikroba, mikroorganisme yang kita bikin sendiri. Gampang teman-teman bikinnya. Apalagi kalau kita membuat microbial solution. Itu biayanya sangat kecil ya, tidak memerlukan biaya besar, tapi hasilnya akan bagus. Jadam microbial solution itu mikroba yang dibuat ala-ala Korea. Yang dibuat pendirinya Bapak Yong Sancho dari Korea, itu sekarang lagi viral ya, lagi sangat membuming karena memang hasilnya terbukti dan biayanya sangat rendah. Saya kira kalau petani-petani di Indonesia mengikuti pertanian sistem ala Korea, itu petani-petani kita akan makmur. Karena apa? Biayanya sangat rendah. Tidak tergantung dengan bahan-bahan kimia atau pupuk kimia yang selama ini mereka andalkan. Nah, kalau udah seperti ini ya teman-teman ya, ini seperti ini. Kalau udah seperti ini kita siram ya teman-teman ya. Kita siram. Kita siram. Kita siram banyak-banyak ya sampai basah. Kemudian kita taruh di tempat yang adem, benar-benar adem ya untuk tanaman ini, karena pohon anggur ini biasanya akarnya masih sedikit, masih rentan sekali terhadap lingkungan sekitar. Kalau hawanya panas dia akan layu dan akan mengakhirkan mati. Makanya saya sarankan taruh di tempat yang benar-benar teduh selama minimal 1 minggu, benar-benar teduh. Lebih bagus lagi kalau teman-teman mau selama 1 minggu itu kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup seperti ini ya, agar proses penguapan terjaga. Jadi kelembaban akan terjaga sehingga pohon akan terlihat segar. Ini adalah galon mineral ya, galon air mineral yang kita potong seperti ini. Bisa apa aja, bisa juga plastik. Plastik seperti ini teman-teman. Yang penting tertutup ya, bisa menjaga kelembaban dari pohon ini. Terutama untuk anggur. Anggur ini memang hasil dari stek ya, bukan dari biji. Kalau dari biji dia akarnya akan lebih kuat karena stek, sistem potong, cutting, makanya akarnya itu baru sedikit dan sangat rentan sekali patah. Nah, ini kita ikat seperti ini. Kita ikat seperti ini, nah seperti ini. Biasanya yang sudah-sudah, saya kalau mempraktekkan seperti ini, hasilnya itu 99% jadi semua, tidak ada yang mati lah. Biasanya jarang yang mati kalau saya seperti ini. Karena kan kelembabannya akan terjaga dan akar akan tumbuh dengan sempurna. Nah, nanti akan seperti ini nih. Ini baru sekitar 2 minggu ini. Ini 2 minggu seperti ini. Biasanya kita kalau udah 2 minggu kita kasih kohe atau pupuk kandang ya. Yang udah fermentasi boleh, yang belum fermentasi 100% nggak boleh. Karena kita taruh hanya di atasnya aja, seperti kita taburin aja. Ini anggap aja pupuk kandang. Karena ini udah dikasih pupuk kandang. Seperti ini kita taruhin aja, tabur. Tabur, banyak boleh, sedikit juga boleh, nggak masalah. Udah seperti ini kemudian kita siram. Terus jangan lupa pupuk pohon anggur ini atau tanaman buah yang kita tanam itu dengan POC, pupuk organik cair yang kita bikin sendiri dari buah-buahan, dari sampah, dari pupuk kandang yang kita fermentasi, dari nasi basi, dari sisa-sisa makanan ya, apapun lah itu. Karena sangat murah dan sangat bagus hasilnya. Karena saya udah praktikkan sendiri ya teman-teman ya. Terus kita bikin juga, kita siram juga, semprot dikocor di tanah, juga disemprot di daunnya itu PSB,
fotosintesis bakteri. Jadi fotosintesis bakteri itu adalah cairan yang kita bikin dari telur, ya, telur dan MSG, micin kayak apa Ajinomoto. Kemudian kita fermentasi, kita panasin selama 1 bulan. Kemudian kita aplikasikan ke pohon ini. Itu untuk PSP sendiri sebenarnya lebih bagus untuk membantu proses fotosintesis. Tapi ternyata setelah dikocorkan ke tanah juga sangat bagus ya hasilnya. Dan ini pohon anggur yang udah sekitar 2 bulan lebih nih. Ini hasilnya seperti ini. Daunnya sangat bagus, sangat hijau ya. Pertumbuhannya terus juga cakep. Ini terlihat ya, kalau media tanamnya bagus, otomatis proses pertumbuhan dari batang, daun itu akan bagus. Ini mengkilap semua daunnya, bagus. Karena menurut Jadam, sistem pertanian Korea, daun atau batang yang bagus otomatis akarnya atau medianya juga bagus. Jadi apa yang di bawah bagus pasti di atas juga ikut bagus. Kalau di atas jelek berarti di bawah itu atau media tanamnya, perakarannya itu jelek. Maka saya sarankan ikuti terus atau cari tahu pertanian sistem Jadam yang dikembangkan oleh Bapak Yong Sang-cho atau pertanian ala Korea. Teman-teman bisa cari di Google atau beli di buku Jadam Korean Farming. Itu ada di marketplace ada itu ya teman-teman. Saya kira berbagai ilmu tentang bagaimana cara menanam pohon anggur yang dipilih secara online cukup jelas dan sangat lengkap. Kalaupun ada pertanyaan nih teman-teman yang kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya di bagian kolom komentar atau di WA boleh, saya nanti cantumkan nomor WA saya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, atas waktunya menonton video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadi inspirasi baru bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.